gue pengen deh punya jet ski deh. Cuma di Klaten main di mana? Lagian kan udah punya NMAX. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita ada di Bangkok Motor Show 2024. Yes, kita ada di Impact Challenger nama tempatnya. Dan tempatnya ini lebar banget ya. Kalau panjang-panjangan mungkin masih panjangan Ice BSD, tapi kalau lebar-lebaran, jadi satu booth ini itu panjang sekali nih. Itu dari ujung sana sampai ujung sana itu panjang. Makanya boothnya di sini gede-gede dan lihat ya, ini orangnya banyak, cuma nggak sesak dan mobil displaynya banyak banget. Nah, kita baru masuk dan ini tuh event tiap tahun sekali ada. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen kesini tahun 2025, 2026, coba cek kalendernya tahun depan ada kapan. Dan kenapa gue encourage orang buat kesini? Karena di sini itu bener-bener banyak hal baru ya. Pertama, mobilnya tuh mirip-mirip sama di Indonesia. Jadi mobil yang akan di-launching di Indonesia biasanya di-launching di sini duluan. Ya, tapi ada juga di Indonesia duluan. Dan merek-merek mobilnya juga banyak. Begitu pula dengan mobil yang dijual mirip-mirip kayak mobil yang akan dijual di Indonesia seperti yang gue bilang. Nah, makanya kita kesini, kita akan bahas satu-satu. Tapi di video ini kita akan ngiter aja, ngeliat dari sana sampai ke sana ada apa. Nah, pertama kita masuk tadi dari hall 1 ya, dari tulisan exit di situ. Nah, pertama kita langsung ketemu ada BMW di sini. Terus di sana ada GWM sama ada Ford di sebelah sana. Nah, BMW yang baru kayaknya nggak ada ya, masih yang sama semua. Terus Hyundai itu bawa mobil-mobil N mereka, mulai dari konsep RN22e atau Ioniq 6N konsep ya. Terus ada Elantra N dan ada Hyundai Ioniq 5N. Terus ini ada mobil yang baru di launching di Indonesia di IMS kemarin. Nah, Hyundai Creta Alfa ada juga di sini ternyata. Nah, di sini juga masih ada Hyundai H1 ya, jadi nggak dihapus dari lineup mereka. Sama ada Ioniq 5 yang interiornya warna putih. Termasuk ada Stargazer X dan kawan-kawan. Nah, di GWM mereka bawa namanya ada Power Sahar ya. Kayaknya bahasanya dilokalin ya. Terus ini sebenarnya ini tank 500 yang dibikin jadi double cabin. Bentuknya jadi kayak gini. Dalamnya mirip banget sama tank 500, cuma layar tengahnya lebih kecil. Jadi ini mungkin double cabin yang paling mewah yang ada di sini karena emang dalamnya luxury banget ya. Terus yang lucu adalah bagasinya bisa dibuka seperti itu, atau dia bisa dibuka ada itunya kan, ada potongannya kan, dia bisa kebuka begini kanan kiri. Nah, ini ada tank 500 ya. Sama persis, jadi tank 500 ini basicnya adalah sebuah double cabin kayak Hilux. Ada tank 300 ya. Kalau di Indonesia namanya Kurnia Motor. Ya, ini tank 300, di bawahnya 500 dan bentuknya pas lihat langsung keren juga ternyata ya. Sama dia punya kamera itu offside, nggak di tengah, di samping. Ada Haval juga ya. Dan ini Haval Jolion. Nah, Ford di sini ternyata ada Mustang. Terus ada Ford Ranger, ada Ford Everest juga, dan lihat tuh, ada yang kotor di situ tulisannya "You can fake tough". Tapi karena di Thailand ngomongnya "You can fake tough", ya, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita ke sana yuk. Terus di sini ada GWM Ora Good Cat yang GT, ya, dilihat lebih sporty dan 0 ke 100-nya hanya dalam waktu 8,9 detik aja, jadi kenceng dan dia bisa V2L juga. Makanya di sini ada keyboard ya, dari Yamaha. Terus di sini ada Ora O7. Nah, jadi ini mobil lucu banget bentuknya ya. Kayak muka 911, belakangnya kayak Panamera. Tapi ternyata lebih klasik lagi bentuknya tuh. Dan interiornya mungkin nggak semua orang suka. Cuma bentuknya lain daripada yang lain. Lucu banget bentuknya ya. Jadi dalamnya tuh kayak Porsche Carrera GT. Dan dia pakai kaca frameless dan dia punya tenaga 600 HP lebih, torsinya juga 600 Nm lebih, 0 ke 100 hanya dalam 4,2 detik. Jadi ini mobil yang kencang. Kira-kira masuk Indonesia nggak ya? Sekarang kita ke sebelah yuk. Ada Lexus. Lexus punya bintang baru, yaitu Lexus termurah. Namanya Lexus LBX. LBX itu kalau dari nama kayak familiar ya. Kayak tinggal diganti P aja gitu. Jadi PBX.
Nah, sekarang kita sebelah yuk. Nah, Toyota itu di sebelah sama Lexus. Nah, dia juga nggak ketinggalan menampilkan Corolla Cross versi terbaru, di mana ada yang tipe Urban Prestige dengan full body kit, sama ada yang versi GR, bentuknya jadi kayak gini. Ini mobil juga udah kita bahas secara sendiri ya, tapi mungkin video ini tayang, video ini belum tayang, jadi tungguin aja di playlistnya. Nah, terus dia juga punya Hilux yang baru aja di facelift, bedanya cuma dikit ya, sama ada Yaris yang super aneh bentuknya di sana. Nah, di depan Toyota ada mobil yang menarik perhatian gua karena ini adalah Xpeng, dan ini adalah satu-satunya pabrikan mobil yang nunjukin mobil terbang di sini. Ini mobil terbang buat 2 orang ya. Nah, ini Xpeng. Jadi kemarin ini mobil sempat bikin heboh karena di video TikTok atau di Instagram itu ada layar gede, terus dia bisa ngeliatin ada depannya ada mobil lewat apa dan kawan-kawannya secara real time dan bagus banget. Nah, ini dia mobil Xpeng. Dan kalau kita lihat Xpeng, di sini itu ada sensor ya, kamera kiri kanan, karena emang mobil ini udah dipersiapkan buat autonomous driving. Gokil ya. Dan emang Xpeng ini kalau misalkan secara nomenklatur, ya, secara kelas itu di atasnya BYD. Salah satu mobil paling mewah yang ada di Tiongkok sana, yang dikirim dari Tiongkok. Nah, di MG dia bawa Maxus 7. Jadi kan ada Maxus 9 yang gede banget buat ngelawan Alphard. Mungkin ini dipakai buat ngelawan Foxy atau sejenisnya. Dan MG juga ngeluncurin Cyberster di sini dengan harga ternyata di atas 1 miliar ya setelah launching. Tapi mobil ini gue pikir kecil, ternyata mobil ini besar ya, lebarnya 1,9 meter dan panjangnya lebih dari 4,5 meter. Iya, dan ini mobil super kencang loh. 0-100 hanya dalam 3,2 detik. Kencang sekali. 3,2 detik. Tapi kalau kalian budgetnya mungkin cuma separuh, ternyata MG 4EV X-Power di sini dijual dengan harga sekitar 500 jutaan. Dan dia 0-100-nya 3,8 detik. Bayangin, dengan harga di bawah 600 juta, 0-100 3,8 detik. Tapi nggak cuma itu, lihat itu remnya besar sekali depan belakang, karena stopping powernya itu juga hebat. 100 ke 0 km per jam, itu sekitar 33 meter. Gokil ya? Udah kelasnya kayak pengeremannya kayak GR Yaris, kayak Honda Civic Type R, akselerasinya kayak supercar. Terus MG juga melaunching MG5 Pro, di atasnya MG5 GT. Nah, ini grillnya beda ya. Kemudian di sini tuh Audi besar sekali ya. Kelihatan di sini ada Audi e-tron ya. Lengkap sampai ke belakang. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu Audi kurang begitu laku, ternyata di sini laku dan lihat dong. Sampai segede gini hallnya. Kemudian di sini ada Maserati. Di situ ada Rolls Royce, termasuk ada Spectre yang baru. Kemudian di sini ada Zeekr. Ya, ini namanya Islami sekali ya. Tapi yang menarik adalah Zeekr itu salah satu brand punyanya Geely, di mana terutama yang 009 ini ada versi Volvo-nya. Jadi Volvo dibeli Geely itu Geely untung banyak ya, bisa bikin mobil-mobil yang punya sharing platform sama Volvo, dan teknologi-teknologi Volvo ada di sini. Makanya pas kita masuk ke dalam, ini mobil mewah sekali. Mungkin akan masuk ke Indonesia dengan nama Volvo M90 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita ke sana yuk. Dan tidak lupa ada Jeep. Dan di sini ada Peugeot. Dan ini paling baru nih, ada 408 GT terbaru. Keren juga ternyata ya pas dilihat langsung ya. Dan di sini juga ada Peugeot double cabin, namanya Peugeot Landtrek. Sebenarnya ini salah satu mobil kerjasama antara Peugeot dan pabrikan Cina. Nah, jadi di Cina itu dijual dengan nama bukan Peugeot. Kemudian di sini ada Kia. Kia juga nggak kalah gede dengan Hyundai di sini ya. Hari ini mereka launching EV9 dan Kia EV5. Gue pengen banget tuh EV5, keren banget loh asli. Ini main course kita banget di sini. Kenapa? Karena pertama ada Pajero Sport baru, facelift yang nggak begitu kelihatan tapi mesinnya berubah. Terus ada Expander Hybrid dan Expander Cross Hybrid terbaru juga yang belum di launching di Indonesia. Kemudian ada Mitsubishi Triton terbaru, meskipun di Thailand udah keluar tahun lalu, cuma di Indonesia belum kan, jadi nanti kita bahas juga. Nah, seperti yang gue bilang, cek di deskripsi playlist kita. Kalau misalkan belum ada, ditunggu aja atau nyalain lonceng di sebelah tombol subscribe ya, biar kalau ada notifikasi langsung ada ke HP kalian. Sama kalau di Indonesia kan ada dua ya, ada IMS sama Gias.
sebenarnya di Thailand juga sama. Dan bahkan kalau IMS sama Gias kan tempatnya beda gitu ya. Ini sama-sama di Impact Challenger. Namanya Thai Motor Expo. Nah, Thai Motor Expo itu biasanya akhir tahun. Kalau ini awal tahun. Ya. Nissan nggak ada yang baru, cuma dia bawa mobil konsep namanya Nissan Hyper Tourer. Mazda nggak ada yang baru, cuma dia bawa itu tuh. Mazda yang pakai listrik ya. Volvo, ini salah satu brand yang gua suka sekali ya, karena mobilnya enak-enak. Mereka launching X30 di sini ya. Mobil entry level mereka listrik. Dan Suzuki, mereka bawa mobil konsep yang ada di atas. Gue kemarin cek sih nggak ada mobil baru ya, jadi masih sama. Dan mereka nggak ada Jimny 5 pintu loh, gue lihat loh. Jadi di sini nggak ada gorengan. Mungkin kurang sehat buat tubuh ya. Dan kalian lihat orang-orang di sini yang gendut sedikit karena di Thailand itu orangnya suka jalan kaki. Ada Porsche juga. Kemudian ada Isuzu, di mana Isuzu ini D-Max itu baru facelift ya, lampunya berbeda. Mu X juga baru facelift. Kita udah bahas di video juga. Dan di atas sana ada D-Max yang pakai baterai, D-Max listrik, D-Max battery electric vehicle. Nah, kemudian di sini Mercedes-Benz. Ini juga bootnya niat sekali ya. Di sini ada mobil yang gue suka banget. Ada Mercedes-Benz SL terbaru. Terus mereka juga bawa mobil konsep yang keren banget. Namanya Vision 111. Ini sebenarnya dulu Mercedes-Benz pernah bikin mobil seperti ini, zaman dulu banget. Dan dibikin versi konsepnya di zaman sekarang. Keren banget ya bentuknya ya. Kemudian di sini, ini adalah bootnya Changan. Dimana seperti kalian tahu, mobil dari Tiongkok itu biasanya datang itu brandnya nggak cuma satu. Misalkan GWM tadi, GWM itu di bawahnya ada apa? Ada Tank, ada Ora, ada Haval. Changan yang dulu pernah mobilnya di rebate sama SMK versi pickupnya. Nah, di sini dia punya beberapa brand, mulai dari Dipal. Ini Dipal SO7. Hujan turun. Ada Avatar ya, gue nggak ngerti kenapa desain belakangnya seperti ini ya, tapi emang unik sih. Dan ini nih yang paling gue suka, ada namanya Lumin. Ini mobil desainnya lucu banget dan dia lebih panjang sedikit dibandingkan dengan Wuling REV 3,2 meter. Kalau Wuling REV kan 3 meter ya. Lihat, ini bentuknya lucu banget dan dia bisa diisi sama 4 orang juga. Tuh, Lumin. Tuh, ini khusus buat cangan-cangan yang sudah dibikin warna-warni gitu ya, keren banget sih. Lucu banget bentuknya. Jadi kalau misalkan kalian suka mobil yang bentuknya imut-imut, lucu-lucu, kayak kartun, nah ini pilihannya dan harganya sangat murah bersaing dengan Wuling REV. Oke, ngomong-ngomong soal Wuling, jadi antara Bangkok Motor Show sama Thai Motor Expo, jadi Thai Motor Expo itu ternyata brandnya lebih lengkap, tapi bootnya lebih kecil dibandingkan dengan Bangkok Motor Show. Di Bangkok Motor Show itu ada 3 brand yang absen. Yang pertama ada Wuling, terus ada Subaru, dan terakhir ada Tesla. Yes, di sini ada Tesla, resmi ATPM. Nah, di sini ada BYD. Ya. BYD bawa beberapa mobil yang belum ada di Indonesia. Kita cek ya. Nih, lihat, dia bawa BYD Song Max sama supercar mereka, BYD U9 di sebelah sana. Ya. Terus di depan ada mobil yang belum dijual di sini dan masih setir kiri. Kita lihat di sana. Nah, di sini ada BYD Seal Lion, ya, di mana ini tuh kayak BYD Seal tapi versi SUV-nya. Terus di sini ada mobil yang akan jadi breakthrough sebentar lagi ya, karena ini namanya BYD Sigul atau Dolphin Mini. Nah, ini udah dijual sama BYD dan menjadi mobil termurah mereka. Terus ada terusnya nih, ya. Mobil ini akan dijual dengan harga lebih murah lagi. Karena sekarang itu starting from-nya 11.800 US dollar atau di bawah 200 juta. Nanti akan jadi di bawah 8.000 US dollar karena BYD lagi membuat sebuah pabrik di mana dia nggak menggunakan lithium lagi baterainya, tapi pakai natrium atau pakai sodium, pakai garam yang bisa kita ambil di laut, ya kan, dengan mudah. Dan itu nggak pakai nikel, nggak pakai kobalt, sehingga mobil listrik itu kan lebih dari 40% harga mereka itu ada di komponen baterainya. Jadi sisanya 50% sekian itu baru bodi, mesin dan kawan-kawan. 40% lebih itu baterai. Nah, kalau harga baterainya bisa diturunkan 40-30%, maka mobil ini akan jadi mobil listrik yang bisa lebih murah dibandingkan dengan mobil bensin.
Menarik ya. Natrium ion ya. Jadi kita tunggu aja nanti mobil ini akan pakai baterai sodium ion. Kalau sekarang sih masih pakai lithium iron phosphate LFP, dan ada yang pakai LFP blade battery. Jadi nggak semuanya itu blade battery. Yang blade battery itu cuma yang long range saja di 400 kilo, yang short range-nya 300 kilo. Nah, terus di sini ada pesaingnya Tank 300 dari BYD. Dan ini masih pakai setir kiri ya. Namanya BAO 5. Di sini ada namanya GAC dan Ion ya. Nah, ini dia bawa Hyper SSR, supercar mereka dari Ion. Ada Hyper HT, ini mirip banget sama Tesla Model X. Pintu belakangnya pakai model gullwing. Terus ada Ion Y Plus, ini mobil yang sempat gue bingung karena gue itu posisi di atas ya kan. Gue ngeliat ke bawah. Ini mobil apa ya? Kayak BMW iX bagian sininya. Tapi ternyata bukan iX, karena iX kan gede ya. Oh ini kecil, pas gue deketin, oh ternyata Ion. Dan ini udah beredar di jalan Thailand, karena gue pertama kali nyampe di sini, gue ngeliat mobil ini, tapi dari samping gue di atas gitu kan. Ini mobil apa? Ternyata BMW iX versi mini. Kemudian di Honda ada City Hatchback terbaru yang sudah mengalami facelift, beda di bumper depan, dan untuk yang sedan dia seperti itu. Nah, dia mendapatkan 2 buah mesin, di mana mesin ini dua-duanya nggak ada di Indonesia. Yang pertama mesin turbo 3 silinder 1000 cc, kemudian ada yang hybrid electric vehicle. Dan hybridnya ini ya tenaganya gede, ya, kita lihat ya. Jadi yang hybrid ini itu irit banget ya, 3,6 liter per 100 km atau 27,8 km per liter. Untuk dalam kota sekitar 2,4 liter per kilometer, jadi sekitar 130-an ya. Yang ini 4,2 liter per 100 untuk keluar kota. Dan tenaganya besar. Padahal ini bukan PHEV ya. Dan tenaganya itu besar banget ya. Jadi kalau untuk mesin bensin 1200 cc-nya, dia cuma 98 PS kecil. Terus torsinya 127 Nm. Tapi mesin listriknya 109 PS dan torsinya sampai 253 Nm. Jadi tenaga hybridnya itu nggak main-main harusnya. Bisa lebih kencang dibandingkan dengan yang standarnya. Kira-kira masuk Indonesia menarik nggak? Coba komen di bawah. Tapi sebenarnya bintangnya Honda itu bukan mobil di sana, tapi di sini. Ini adalah Honda eN1 atau Honda HR-V versi listrik. Nah, cuma di sini nggak dijual, tapi disewakan. Jadi kalian kalau misalkan warga Thailand pengen ngerasain mobil ini, kalian cuma bisa sewa dengan kontrak minimal berapa tahun gitu, gue lupa ya. Jadi kalian nggak bisa beli di sini. Sayang ya, kenapa bisa dibeli ya? Padahal kalau dibeli kan menarik gitu. Kita bisa compare sama mobil listrik dari Tiongkok. Di sini juga ada mobil dari Vietnam, namanya VinFast. Dan line up-nya kurang lebih mirip-mirip seperti line up yang di launching di Indonesia kemarin, waktu di IMS ya. Semuanya ada di sini. Cuma gue penasaran sama yang itu tuh. Karena VinFast, yang namanya Thailand itu kan surganya double cabin ya. Jadi kayaknya kalau nggak masukin double cabin, itu ada yang hilang gitu. Nah ini ada namanya VinFast Wild. Ini dia masih konsep. Dan nanti ini mobil akan ada versi produksinya. Keren sih kalau misalkan pintunya kayak gini ya. Karena ini mengingatkan kita sama pintunya Ford Ranger yang RAS, Rear Access System. Keren sih. Nah terus VinFast, dia ini juga punya motor-motor listrik ya, dibawa ke sini. Jadi nggak cuma jualan mobil listrik, ada motor listriknya juga. Dan ini juga dijual di Thailand aslinya. Kemudian di sini ada Tech Art ya. Jadi dari depan sampai ke sana itu mobil-mobil yang sudah dicuning sama Tech Art. Tapi nggak cuma Tech Art, ada Rowan dan Urban. Rowan itu dia buat yang apart itu ya. Sama Urban buat AMG G-Class G63. Kemudian di sini juga ada importir umumnya. Dia ngebawa mobil-mobil dari Jepang. Kayak misalkan ada Toyota Noah Hybrid yang nggak masuk sini. Terus ada Stepwagon. Dan di sebelah sana ada Lotus. Ada Lotus loh. Jadi Lotus itu bawa Emeya dan Lotus Eletre terbaru di sini dan udah dijual. Gokil. Nah, kemudian di sini ada Neta, dan Neta di sini kalau di Indonesia kan baru launching Neta V ya. Neta V itu udah masuk ke Neta V2, jadi udah facelift. Depannya bempernya beda, bagian lampu depan sama ini masih sama. Terus bagian belakangnya yang gua komplain bentuknya kurang enak dilihat, sekarang udah jadi lebih enak. Dan mobilnya di sini harganya sangat murah,
Plus ini mobil sering gue lihat di jalan. Jadi cukup laris di sini ya. Kemudian juga ada Neta GT dan di sini juga ada Neta X. Katanya Neta X akan di-launching di Indonesia nggak lama lagi ya. Dan gue suka sih bentuknya keren ya, simple dan dalamnya bagus. Nih, coba lihat. Nih lihat interiornya Neta X, keren ya. Oh, udah isi akses lagi. Dia mundur sendiri tadi. Terus yang menarik adalah, habis kita ngebahas Honda, di sebelahnya ada Honda motor bener-bener sebelahan dan boot motornya gede. Karena emang di Thailand ini motor itu cukup laku ya. Bukan cukup laku, laku banget. Ya, di sini mereka bawa Moto Compacto. Jadi motor yang bisa dilipat dari Honda. Literally bisa dilipat, ini bukan sarkas kita. Ya. Terus ada Goldwing ya. Gue seneng motor-motor di sini tuh nggak common gitu, nggak biasa kita lihat di jalan. Dan di sini tuh nggak ada pajak yang super mahal buat motor di atas 250 cc. Kalau di Indonesia kan di atas 250 cc pajaknya 125% ya PPNBM-nya. Jadi udah harganya 2 kali lipat. Kayak misalkan kita lihat di sini ada CB 1300. Wah, ini ganteng banget loh. Terus ada CBR 6,5 dan kawan-kawan. Jadi kalau di Indonesia mungkin moge-nya itu cuma ya sedikit lah. Oh, di sini dari ujung ke ujung tuh moge semua gitu. Karena harganya itu reasonable sekali. Ini bukan Bison ya. Bukan Bison, ini Hornet. Ada Rebel gitu kan. Tuh. Sampai ke sini ya. Ini Africa Twin gue pengen banget nih. Motornya dipakai enak sekali ya. Jadi kalau orang-orang tuh biasa pakai BMW GS ya, BMW GS. Nah, ini ada yang lebih enak ternyata dari Honda. Dan itu ngomong BMW GS itu kalah enak sama Africa Twin bukan gua doang ya. Nah, di sini juga ada Monkey Star Wars Edition. Wah, keren banget. Gak boleh didudukin ya. Wah, keren banget nih. Harusnya masak Indonesia ya. Tuh, Star Wars Edition. Lucu banget. Ada tulisan di sini, I am your father. Terus, ini nih, motor yang banyak orang pengen masuk ke Indonesia, tapi kita malah dikasih stylo. Ya, ini adalah Honda Giorno dan ini adalah Donald Duck Edition. Jadi emang di sini banyak edisi-edisi lucu ya. Kayak dulu ada versi yang Gundam Edition, ya kan? Ini ada ST125 warna hitam, lucu banget ya, kayak bendera Jerman. Terus di sini ada Super Cup dengan warna yang sangat lucu, bagus sekali. Jadi ternyata motor ini juga boleh didudukin ya. Jadi kita mau coba gimana rasanya duduk di Giorno. Enak, stangnya lebih tinggi ya, decknya juga lebih rendah ya, enak buat kaki kita tuh pas ya. Nice. Kalian pilih mana? Ini apa stylo? Coba komen di bawah. Oh, bagasinya gede. Lihat tuh. Terus dia punya buat bensin. Itu di sini nih. Bukan di bagian bawah sini, makanya bagasinya bisa gede banget. Nah, di sebelah sini ada Triumph. Ya. Di sini ada Triumph Tiger terbaru, ya kan? Dan di sebelah sini ada Royal Enfield. Mereka punya Royal Enfield Himalayan yang terbaru. Kayak gitu bentuknya. Lucu ya? Terus kalian ingat nggak Triumph Rocket? Yang motor dengan cc terbesar di dunia, yang dijual massal, ada nih versi barunya ya. Gokil, mesinnya gede banget. Dan ini motor lebih enak daripada Harley pas dibawa loh. Lebih ringan, lebih nyaman ya. Nah, ngomong Harley, ada Harley terbaru nih. Harley itu bentuknya makin lama tuh makin ganteng ya. Ini road glide yang terbaru. Gua nyari Pan American ada nggak ya? Pan M. Nah, itu dia. Ini katanya Harley yang paling enak. Ini Harley Pan America 1250 Special. Jadi ini motor dari Harley Davidson buat menyaingi BMW GS. Gokil ya? Keren ya? Ini ada Kawasaki juga ya. Banyak motornya, sampai KLX juga ada. Yamaha ini boothnya cukup besar dan mereka lagi jualan apa tuh? Jet ski. Dan juga ada banyak merek-merek motor listrik baru kayak ada Velcue dan Rapid ya. Di sini banyak banget. Ini Yamaha, ada Super Tenere,
Ini ada yang custom juga. Nah, ini di sini ada Fazio Villa Edition ya. Desainnya lucu banget. Terus ada beberapa motor yang nggak dijual di Indonesia. Jadi kalau di Honda ada CT125, di sini ada Yamaha PG1. Dan bentuknya juga sama, unik dan lucu ya. Build quality juga bagus. Dan ini dia pakai mesin kayaknya mesin tidur ya, kayak semacam mesin Jupiter atau semacamnya ya. Ada warna kuning, hitam, biru sama warna kaki seperti ini. Terus di sini ada Yamaha Fin. Ini kurang lebih kayak Vega R kali ya. Seperti ini desainnya. Jadi kayak semacam Vega R. Dan Fazio ini lagi banyak sekali yang dimodif di sini ya. Ada Fazio lagi. Kayaknya mereka lagi ngencengin menjual Fazio. Terus Yamaha X-Max di sini dia punya warna kayak gitu tuh. Tapi yang paling keren ini dong. Ini Yamaha T-Max. Wih, ganteng yo. Gede ya bootnya Yamaha di sini ya. Kemudian di sini juga ada Suzuki, ya kan? Coba kita nyari Suzuki yang ada di Indonesia. Ada apa aja? Nah, ini seperti biasa moge ya. Ini keren banget. Please kontak staff. Keren nih. Zeus Custom. Oh, ini yang di custom ya. Hayabusa. The Widowmaker. Karena banyak yang meninggal gara-gara ini motor. Ini motor dari dulu sampai sekarang masih legendaris saja dan masih dijual loh. Ya, dan bentuknya masih mirip. Mesinnya masih 1300 cc nggak sih? Terus di sini ada Suzuki Burgman, tapi Burgmannya Burgman GL, bukan Burgman Street ya. Sama bannya masih kecil di belakang. Nah, ini ada Burgman 400 yang versi gedenya. Harusnya Suzuki bikin yang versi 250 cc-nya masih di Indonesia buat bersaing sama X-Max dan Honda Forza. Kira-kira bakal laku nggak? Gue suka sih desainnya ya. Dan gede ini motor. Cuma belum kiles. Ih, apa nih? Ini apa dia? Coba lihat deh. Rem tangan. Nah, di sini ternyata juga ada Avenis ya. Ada Next crossover. Satria nih. Oh, ini Rider crossover. Nah, ini baru Satria, mesinnya tegak. Yang ini mesinnya tidur. Nah, ini juga ada di Indonesia nih. Harganya 23.000 baht. Berapa tuh kira-kira? Coba komen di bawah. Di sini ada namanya Ziho ya. Ini i8 Plus ini kenceng banget nih motor ya. Gue lagi nunggu unit test drive-nya buat dikirimin ke rumah. Karena gue penasaran sih dan katanya bisa sampai hampir 200 km sekali cas. Ini gokil nih, Ziho. Ternyata ada juga di Thailand. Dan ini motor ini lucu banget nih. Yang CP1 Sport ini. Bentuknya lucu ya. Menarik nih kalau masih Indonesia. Kemudian di sini ada namanya Sea-Doo ya. Biasanya Sea-Doo tuh terkenal membuat jet ski. Dan jet ski zaman sekarang keren-keren ya ternyata ya. Tuh. Ini bolong sini. Dan ini pakai mesinnya Rotax. Ada yang pakai mesinnya Bombardier. Ada yang pakai mesinnya ya macam-macam lah. Termasuk ini Can-Am. Dia masih grupnya BRP ya. Ini pernah kita coba waktu persiapan road party ya di puncak ya. Seru banget yang ginian. Gue pengen deh punya jet ski deh. Cuma di Klaten main di mana? Lagian kan udah punya NMAX. Di sini ada perahu juga ya. Bisa kita lihat ada di sini perahu. Di sana perahu. Cuma ini cuma buat kita tunjukin aja sih. Kalau di sini tuh ada macam-macam juga, nggak cuma mobil dan motor. Gue juga nggak begitu ngerti perahu itu speknya dan kawan-kawannya gimana ya. Ada yang pengalaman review perahu. Kemudian di sini ada namanya pabrikan Strom ya. Nah, mungkin kalian akan familiar dengan motor yang ini. Karena ini ada di Indonesia dengan merek. Nah, coba mereknya apa? Komen di bawah. Ini kayaknya motor listrik maklon dari Cina dikasih label ya. Strom. Nah, kemudian di lautan motor ternyata ada pabrikan mobil juga namanya Honri ya. Gue pikir ini lampu. Nah, ini dia spesialis mobil kecil. Jadi kayak apa ya? Kayak Suzuki-nya Cina gitu ya. Nah, ini ada model yang seperti ini dan ada model yang desainnya mirip Toyota Alphard ya. Kalau menurut kalian ini nggak terlalu mirip, ada lebih mirip lagi di sini nih. Namanya Honri Boma. Nah, Alphard ini ada ekstraknya. Literally mukanya Alphard. Persis. Ada juga yang bentuknya kayak gini. Honri X9 ya. Bentuknya lebih lucu. Mengingatkan kita kayak mobil-mobil Daihatsu.
yang ada di Jepang, Kei-Car. Dan ada pesaingnya Bajaj Qute ya. Hoxit JM07. Bannya ada 3, depannya itu cuma ada 1 doang dan dalamnya sederhana sekali. Cuma gini doang. Dual trimnya ini plastiknya jelek sekali ya. Emang kayaknya ini mobil yang harganya benar-benar murah. Cocok bersaing dengan kayak Cooper. Kalau gue ya, dibandingkan beli mobil baru kayak beginian, mendingan beli mobil bekas aja sih. Atau nggak beli mobil beginian yang bekas. Nah, ini ada yang lebih kecil lagi nih. Tapi rodanya ada 4. Nah, di Yamaha juga ada jet ski ya. Jet skinya keren banget. Dan mesin kapal sebesar ini. Gede banget loh ini mesin kapalnya ya. Tapi ternyata ada yang lebih gede lagi dibanding ini. Oke, ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang mau ke Bangkok Motor Show tahun depan, tahun ini bisa cek jadwalnya dulu sebelum berangkat ya. Dan kalau bisa cari hotel yang dekat-dekat Impact aja, karena banyak hotel kok di sini ada Ibis, ada Novotel. Novotel malah kan satu gedung dengan si Impact Challenger ini. Dan kalau mau landing di Don Muang aja, Don Muang apa? Jangan di Suwarna Bumi terlalu jauh. Don Muang itu cuma 19 menit dari sini naik taksi. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.